Halo, what's up everybody? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sedang menonton video ini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kepoin waktu liburan saya selama 3 hari 2 malam ketika berada di Tumbang Titi. Teman-teman yang budiman, video kali ini kita akan mencoba melihat seberapa indahnya Kecamatan Tumbang Titi apabila dilihat dari siang hari. Selama beberapa hari ini cuacanya cukup bagus. Saya memutuskan liburan di sini dan ini dia vlog perdana di Kecamatan Tumbang Titi. Nah guys, sekarang saya sudah berada di pusat keramaian Tumbang Titi yang terletak di jalan utama, di mana terdapat pasar Tumbang Titi. Di jalan ini yang membelah dari timur ke barat juga terdapat penginapan, rumah makan, serta terdapat Bangkal Badan BRI yang merupakan bank yang beroperasi untuk wilayah Tumbang Titi dan sekitarnya. Barang-barang berupa sandang dan papan dapat diperoleh di pasar Tumbang Titi. Sedangkan untuk sembako, obat-obatan, makanan ringan, dan peralatan rumah tangga dapat diperoleh di banyak toko kelontong di seantero Tumbang Titi. Di sini saya udah lihat infonya sejak pertengahan 2009 warga di sini ini sudah dapat menikmati listrik nyaris selama 24 jam. Jika sebelumnya listrik hanya tersedia dari pukul 5 petang hingga pukul 6 pagi, makanya kini listrik mengalir 24 jam, setidaknya 3 hari dalam 1 minggu. Untuk sinyal telepon seluler di wilayah ini juga terhitung stabil sih. Telkomsel XL merupakan penyedia layanan yang beroperasi di wilayah ini. Untuk saya lihat selama perjalanan, ketersediaan air di wilayah ini tergolong memadai. Banyak rumah memiliki sumur dengan air yang bening dan tidak berbau. Salah satunya di tempat penginapan saya. Kalau rumah yang tidak memiliki sumur atau sumurnya kering musim kemarau, air hujan dan air sungai digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk fasilitas pendidikan di Tumbang Titi ini menurut saya tergolong lengkap dengan adanya 2 TK. Kemarin saya tengok 4 SD, 2 SMP dan 1 SMU. SMK pun ada saya lihat tuh. Penduduk asli Kecamatan Tumbang Titi ini banyak asli penduduk suku Dayak Pesaguan. Namun dengan semakin terbukanya wilayah dan berkembangnya transportasi, suku-suku dan etnis lain pun berdatangan untuk bekerja dan menetap di wilayah ini. Warga Tumbang Titi kini berasal dari etnis Dayak, Melayu, Tionghoa, dan Jawa, serta sejumlah kecil etnis lain dari Flores dan Madura. Agama yang dianut adalah Katolik, Kristen, dan Islam. Nah, budak-budak, kalau kita mau tahu masalah keamanan di daerah Tumbang Titi ini dapat dikategorikan sebagai wilayah yang aman. Untuk kerusuhannya yang sempat melanda Provinsi Kalimantan Barat tidak menyentuh wilayah ini. Waduh. Untuk masalah pencurian dan perampokan juga sangat jarang terjadi di wilayah ini. Yang acap terdengar adalah perkelahian di antara orang-orang mabuk. Kalau orang-orang mabuk bukan kaleng-kaleng di. Memang dah cukup merisau. Tapi ada juga sebagian mabuk karena memang kebutuhan.
biasa nih perkelahian tuh dilerai oleh kawan-kawannya seorang. Klien juga kerap dipicu oleh perebutan wilayah untuk aktivitas tertentu seperti penambangan. Kurang lebih begitulah kira-kira. Kecamatan Tumbang Titi ini terbagi lagi ke wilayah sekitar 20-an desa kalau tidak salah tuh. Di antaranya Desa Aur Gading, Batu Beransah, Batu Tajam, Pengatapan Raya, Belaban 7, Beringin Raya, Jelayan, Jungkal, Kalimas Baru, Mahawa, Nanga Kelampai, Nate Panjang, Pemuatan Jaya, Betebang Jaya, Segarwangi, Sengkara, Sepauhan Raya, Serangkah Kanan, Serangkah Kiri, Sukadamai, Tanjung Bulang, Titi Baru, dan Tumbang Titi. Siapa yang nama desanya saya sebutkan, komen di bawah. Nah, selanjutnya saya udah berada di dekat Sentral Futsal Tumbang Titi. Di sini juga tidak kalah bagusnya dengan daerah-daerah lain. Fasilitas yang sudah sangat lengkap bagi saya untuk anak-anak muda yang mempunyai bakat di bidang tersebut dapat berlatih sebagaimana kedepannya untuk mengembangkan permainan ataupun olahraga yang sangat menunjang aktivitas untuk anak-anak muda supaya bisa dikembangkan dan tandingkan dengan daerah-daerah lain. Untuk budak-budak Ketapang, nah kita kau kan jauh nih dari Ketapang ke Tumbang Titi itu kurang lebih 90 km. Bayangkan kita bisa menggunakan transportasi air maupun transportasi darat. Tapi sejak dibangunnya jalan bagus, banyak orang memilih transportasi darat ketimbang sungai. Kalau dari Ketapang Tumbang Titi dapat dijangkau menggunakan motor air. Sebutan kami di sini speedboat. Hingga Tumbang Cina. Dari Tumbang Cina perjalanan dapat dilanjutkan dengan menggunakan ojek motor. Nah, jalan kan bagus. Yang menghubungkan kota Ketapang dengan Tumbang Titi, jalan yang terbuat dari tanah dan aspal. Pada September 2019, pemerintah Kabupaten Ketapang melakukan pengaspalan dan perbaikan jalan di sekitar 50% rute Ketapang Tumbang Titi. Tetapi perubahan cuaca serta frekuensi kendaraan berat yang melewati rute tersebut kerap membuat jalan kembali rusak atau hancur. Ya, nona yang bujurnya. Namun bagi warga lokal, jalan yang ada sekarang udah bagus dibanding jalan kecil dulu yang ada pada awal tahun 1990-an. Bayangkan. Nah guys, untuk sekarang saya udah berada di desa pedalaman. Cuma jalan ini masih bisalah dilewati oleh pick up mengangkut beberapa barang seperti pasir dan lain-lain. Sekarang saya mau menuju ke mana ini, saya pun tidak tahu lah. Yang pastinya ikuti terus perjalanan nih, kemana arah dia, kemana tuju dia, usah kita berkalut. Karena menurut saya jalan di sini tuh mutar-mutar terus, pening kepala saya ini. Apa pula saya mutar-mutar nih, habis minyak motor. Tapi untuk teman-teman yang tercinta, saya mau jalan-jalan. Bahasa orang kami itu mau ngulukan kita bersenang-senang gian bah. Nah, akhirnya saya sudah sampai di
jalan tadi saya lewat. Jadi begitulah ya teman-teman sekalian, dimanapun kita berada, mana kita yang belum pernah ke Tumang Titi usah lengah kita harus ke sini. Mana di sini tuh banyak sekali yang belum ada di daerah kita. Yang pastinya saya sangat senang sudah berada di sini. Oke lah, untuk teman-teman mungkin cukup video kali ini untuk menemani hari-hari kita yang kosong, yang tiada menemani kita untuk bersenang-senang. Oke, saya mungkin pamit undur diri. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.